televisi 4K gitu, nggak usah, nggak perlu, gitu. Nah, however, kalian harus mulai decide nih, kira-kira kalau misalkan gue deliver ke Miss Ratih tanggal 18 Desember, tarik mundur, kapan ya kira-kira gue ngeditnya, tarik mundur lagi, kapan ya gue syutingnya, tarik mundur lagi, kapan ya gue harus nentuin nih, gue mau syutingnya di mana, perizinan, segala macem. Kalau misalkan gue mau pakai masjid deket rumah, ya tetap harus ada perizinan kan, kalau misalkan bukan tempatnya kamu, hal-hal yang kayak gitu loh. Oke. Nah, kalau misalkan kita sudah ngomongin timeline dan sudah ngerti semua nih, saya akan ke bagian quotation. Quotation itu lebih ke angka. So I just need to make sure kalian udah ready. Udah ready belum? Ready? Kalau udah ready semuanya, coba angkat tangannya. Ketik icon angkat tangan. Saya ready, Miss. Saya ready, Miss. Ready. Gus, sengaja saya tidak insecure kalau kalian tidur mendengarkan suara saya. Oke. Nah, kita sekarang ngomongin ke budget. Sebelum ngomongin budget, saya mau ngasih ini dulu biar kalian tahu apa sih yang mendasari budget ini. Ini basically konsep yang kita kasih ke PH. Gitu. Kita kasih ke PH-nya, kita kasih ke direkturnya, jadi supaya dia dapat di idea video yang kita minta mereka bikin. Ini salah satu klien yang saya dulu banget saya pegang edukasi mengenai Spanish olive oil. Ini untuk ibu-ibu, tapi ada anaknya juga. Gitu. Kita pakai talentnya Chef Bara. Nah, overview mengenai the campaign. It's a fun of cooking. Cooking video ngasih tahu mengenai si Chef Bara bahwa olive oil ini ternyata versatile dan bisa bikin resep-resep makanan Indonesia delicious loh. Gitu. Walaupun memang terkenalnya kalau si olive oil ini dipakainya buat salad, dipakainya buat pasta. Gitu. Nah, terus ini dikasih tahu juga, we are proposing to use split screens, green board, white chalk, bla 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 bla, a banner of healthy cooking contest. Nanti akan ada di belakang. Wardrobe-nya simple, pokoknya warnanya warna hijau biar green ya. Terus polo shirt biar rapi, nggak terlalu berantakan, tapi masih enak luwes buat sengsang masak-masak. Ada apronnya, celemeknya, terus kurang lebih seperti ini bentukannya ya. Kitchen will be mostly white, clean and simple overall tonality of the video. Terus rumahnya kelihatan modern, open space kitchen yang kayak gini. Food presentation, karena masakan Indonesia very rich, very colorful, dan kita mau bikin ini lebih modern, ya. Jadi kita tetap bikinnya tuh simple, clean, dan backgroundnya white, ya. Nah, udah. Lighting and tone-nya biar nggak kelihatan terlalu pucat, steril. Kita kasih warm sedikit supaya masih bisa masuk dengan warna-warna makanannya. Editing style-nya and music kurang lebih kayak gini. Nah, ini mestinya bisa diklik, cuman ini karena PDF jadi nggak bisa saya klik. Oke, ini yang kita brief ke PH so they can flash out the details dan come up dengan harga. Nah, ini adalah salah satu quotation yang kita terima waktu itu. Oke, ini quotation-nya PH-nya siapa, logo, untuk keperluan apa, direkturnya nanti siapa. Andre Palmer ini terkenal untuk anything related to beauty sama food. Kenapa? Karena dia shotnya bagus banget. Dia bisa emphasize dan mendramatisir shotnya. Jadi kalau goseng makanan tuh yummy lah gitu. Oke. Nah, dia nge-breakdown nih pre-production-nya mulai dari dia cari lokasi, casting facilities, kalau misalkan ada casting, ya, shooting board drawing-nya, harganya segala macam, production crew-nya, day 1, kalau misalkan 2 hari ya berarti day 2, kemudian location harganya berapa, kalau ada perizinan, ada harus bayar security masuk ke sini, ada bayar parkir ya masuk ke sini. Clean up maintenance, kalau misalkan pas proses loading unloading ya ada additional fee karena mereka punya orang sendiri misalkan masukin sini. Props and wardrobes, makeup artisnya, baju-bajunya, karena
walaupun tadi kelihatannya cuma 1 ya bajunya, tapi pada actualnya setiap kali kita syuting biasanya kita akan menyiapkan lebih dari 1. Untuk apa? Untuk jaga-jaga kalau misalkan ternyata ada baju yang 1, entah itu kena noda ataupun tiba-tiba klien berubah pikiran, "Aduh mau pakai yang ini aja deh, lebih oke." Atau kadang sesimpel noda lipstik, ya. Jaga-jaga, karena kita tidak mungkin, "Oh, nunggu beli baju dulu," gitu. Jadi siapin 1, 2, 3 baju, studio rentalnya, construction-nya nih, kalau misalkan ada bikin, eee, backdrop tambahan atau kesannya rumahnya pindah-pindah apa gimana kayak ini. Nah, di timeline yang tadi very kompleks, itu kan setting-annya ada yang ceritanya di luar, ada yang ceritanya di rumah, ada yang ceritanya di TK. Nah, itu kita bikin construction, karena tempatnya 1, tapi kesannya kita syuting dengan 3 treatment ruangan yang berbeda, gitu. Karena kalau yang ini lebih simpel, jadi tidak perlu ada budget. Equipment-nya apa, masukin ke sini. Filmnya mau pakai film yang mana, rata-rata sih sekarang semuanya udah digital, ya kan. Transportation, catering, buat bayar talent-nya, gitu. Post production-nya, travel, sound. Ada beberapa klien yang memang mereka minta dijemput, jadi kamu masukin juga butuh dijemput atau nih ke lokasi syuting, ke lokasi post pro-nya, klien datang juga enggak, itu nanti dimasukin ke dalam travel and accommodation. Talent-nya nih, kalau misalkan talent-nya artis, biasanya mereka ada riders-nya sendiri, kayak kemarin bukan kemarin sih, baru-baru ini saya lagi pakai Vindes. Vindes itu berdua untuk 2 jam syuting itu 200 juta dengan riders-nya dia. Riders tuh siapa aja sih? Riders tuh mulai dari manajernya, krunya dia, atau langganan PA-nya dia, kemudian ada beberapa makanan minuman yang memang harus ada lah di mereka, itu kurang lebih another 50, 70 juta. Itu harus dimasukin ke sini. Miss, kalau kayak gitu masih mungkin nggak sih sebenarnya kita kayak nego? Mungkin banget, gitu. Jadi kalau misalkan kalian melihat ujung-ujungnya nih angkanya segini ya, 235 juta, pasti misalkan nih klien mikir, "Oh gue suka banget nih sama si Andy Palmer, tapi harganya slightly overpriced, slightly di atas budget gue. Boleh minta tolong ya Tih, tekenin lagi deh, apa yang bisa di-exercise, mungkin gue nggak harus pakai ini, nggak harus pakai itu, jadi ada yang bisa di-simplify. Jadi gue bisa goyang nih, di bawah 235." Oh fine, that can do, gitu. Kurang lebih seperti ini. Mau formatnya beda-beda, ujung-ujungnya, dia pasti akan tabel ke bawah dipretelin gitu satu-satu. Ini saya kasih nih, another quotation. Nih, sama kok kalau kalian lihat ya, logo, details, konteks ini untuk pengerjaan project apa ya. Pre-production, expenses mulai dari scouting, accommodation, nyari lokasi, casting segala macam masuk ke sini. Pas syuting, production crew-nya, equipment-nya apa aja, bagian art department-nya, food stylist kalau misalnya makanan ya. Kemudian talent-nya masuk ke sini. Nah, bagian post production ya, seperti apa. Kalau mau beli musik, masukin juga, jangan lupa. Mau pakai sound effect, mau pakai visual effect, mau pakai roto segala macam, digital imaging, masukin. Karena itu harganya lumayan mahal, gitu. Kalau misalkan, klien bilang, "Oh mau lagu ini," ya nggak apa-apa, tapi ingetin lagi mereka, "Eh, kita budgetnya kemarin itu kita tidak include dengan musik." Musik mixing, musik musik, composing, misalkan bikin musik sendiri, gitu. Jadi bilang sama klien, ya karena kita tidak ada budget, pilihannya ada 2, antara tambah jadi additional budget, atau ya udah kita cari yang gratis, yang available, yang ready untuk kita pakai, gitu. Dan biasanya di quotation itu mereka ngasih terms of payment-nya. Apakah mau 50% nih, H-3 syuting, kemudian 50%-nya after videonya udah rilis, videonya udah final. Gitu. Dan mereka pun baru bisa jalan kalau misalkan kita sudah tanda tangan, kita approve dengan harga ini. Nah, kita baru bisa tanda tangan approve harga ini kalau apa? Kalau budget kita ke klien sudah approve, gitu. Yes, Farel dan Raisa, ada yang mau ditanya?
Enggak, Miss, maaf. Tadi itu yang angkatan yang tadi, Miss. Oh, yang Sesi di tadi. tadi. Yang tadi, iya Iya. maaf Miss. Di kelas sebelumnya ada yang nanya, Miss, kan untuk final kita kan nggak pakai PH, nanti untuk bagian cost-nya kayak gimana? Well, walaupun kalian tidak pakai PH, you have to start imagine kalau misalkan kalian adalah agency. Ya, so see yourself, position yourself as the agency. Oke, kalau gua agency ya dan gua akan pakai PH karena kalian syuting sendiri, jadi kalian melihat diri kalian juga sebagai seorang PH ya, sebuah PH. Dan gua harus kasih angka ke klien gua. Ya, ya udah. Misalkan nih, Fahru kan berenam nih grupnya. Ya 6 itu jadi talent. Talentnya satu orang berapa ya harganya? 1 juta kah? 2 juta kah? Pakai venue gitu. Walaupun venue-nya ceritanya di rumahnya Afgan misalkan. Tapi kan tetap kalau misalkan kalian beneran syuting ya itu juga harus masuk dong ke dalam elemen quotation gitu. Ada proses editing ya walaupun editingnya pakai handphone gitu ya, tapi kan kalian tetap masukin itu. So try to put into the right process, the right places. Walaupun actualnya tidak mengeluarkan uang. Jadi kalian bisa setidaknya ngerti. Nanti pada saat kalian terjun, ya, kalian tahu. Oh, gue udah pernah dulu waktu waktu uh, kuliah, gue disuruh bikin video dan gue beneran disuruh bikin quotation sama timeline, gitu. Jadi kalian nggak kagok. Tuh. Oke, ada pertanyaan? Ceng, 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 ceng. Miss, jadi abis ini kita mesti ngapain lagi, Miss? Oke. Punya aku belum dibintangin, Miss. Kasih bintang nggak ya? Kasih bintang nggak ya? Ntar. Rafka sekelompok sama siapa ya? Sama Sarah, Miss. Sarah Al-Hanifah. Iya. Iya. Julia, Lisvia, Nida, Rafka, Sarah, Tiara. Udah ya. Nih, barbuknya tuh. Udah ya. Makasih, Miss. Oh, buset, ini satu device sharing sama berapa orang? Satu RT. Thank you, Miss. Sama-sama. Oke. Miss, jadi kita di sini mesti ngapain lagi, Miss? Gitu. Ya, pasti. Kalau kalian pusing, oke, siapa yang pusing, siapa yang bingung, siapa yang nggak ngerti, siapa yang udah mulai merasa anxiety. Silahkan angkat tangan. Kayaknya gue ngerti, gue nggak usah angkat tangan. Cuman Fahru doang. Sandi. Hah? Ya ampun. Kalau kalian merasa khawatir, kalian langsung merasa stres, banyak banget tugas gue, jir, gitu. Good news, you are on the right track. Karena memang kalian harus nervous. Kalau kamu nervous, kamu berarti menyadari seberapa berat bobot yang harus kalian emban untuk menyelesaikan semester ini. Gitu ya. Oke, saran saya pertama, regroup dengan ya grup kalian masing-masing untuk brainstorm ya, decide guys, jadi kita mesti ngapain nih, kita mau bikin apa ya. Pada saat kalian nanya ini ke internal forumnya kalian, grupnya kalian, ya kita bikin apa, and then also why, kenapa ya kita bikinnya kayak gini. Betadine obat merah yang tidak hanya obat merah, so that's the twist. Gimana caranya? Karena gini, obat merah, obat luka, si salep itu pun everybody basically on this planet can use this product, can use this brand. Gitu masifnya marketnya kalian. Ya, mulai dari kayak anak saya yang masih bayi bisa. Kucing saya luka aja saya kasih betadine. Gitu. Tapi how to bring back the memories, bring back lagi supaya orang ngeh kalau gue luka memang yang gue andelin betadine. Apapun penyebab lukanya. Mau itu luka bakar, luka tergores, luka lecet, luka kena knalpot, sampai luka yang serius. Karena betadine bikin gue percaya bisa membuat gue siap beraksi lagi karena mengandung
povidone iodine, bla 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 bla. Everybody can have their own way untuk menyalakan lagi dan mengalirkan si kreatif jus-nya. Ya, kreatif jus itu adalah zat kimia yang ada di dalam kepala kalian yang membuat ide-ide itu mengalir dengan lebih lancar. Gitu. Nah, ada tim saya yang dia harus jalan dulu, ada yang dia harus main game dulu sambil mikir. Saya juga nggak ngerti gimana caranya dia tetap bisa main game, ya. Terus bisa sambil punya internal brainstorm di dalam kepala dia. Ada yang harus browsing video-video di YouTube atau TikTok gitu. Do whatever you have to do, tapi the first and foremost you have to regroup as a team. Guys, kita jadi bikin apa ya? And it has to be done this week the soonest possible. Karena next week kalian udah harus masuk ke fase berikutnya, yaitu sudah harus bisa mulai detailing and flesh out. Ya, siapa ngerjain apa, konsepnya kayak gimana. So, 2, put things to the right places. Siapa ngerjain apa. Mulai bikin goals deck. Goals deck itu sebutannya kita anak-anak agensi itu untuk bikin yang namanya draft. Kita bikin kerangkanya dulu. Ya. Apapun isinya, yang namanya deck itu pasti dimulai dengan bagian apa? Pembuka, isi, penutup. Ya, seperti yang pernah saya share ke kalian. So, ikutin flow itu, bikin kerangkanya dulu. Kemudian, yang bagian ini, bagian depan, siapa yang akan cari insight-nya, siapa yang akan bagian konsep videonya, kreatifnya, siapa yang akan bikin masalah paid media, you decide. Oke? 3, elaborate the concepts. Ya, and flesh the concepts. Bikinnya kayak gimana, seperti apa, the reason why kalian bring ini. Nah, setelah itu sudah ada, ya, jangan lupa timeline, budget, cost, lalala. Gitu. Oke. Terakhir adalah action. Mulai eksekusi. Make your concept happens. Gitu. Nah, ini kalau saya ngeliat dari tanggalan, memang bagusnya pada saat kalian present proposal kalian, setelah itu kalian present juga video. Jadi nanti pada saat minggu final kalian akan saya set, dan satu kelas itu pasti akan saya split ke dalam 2 sesi, dan hopefully kita bisa melakukan ini offline. Akan ada satu guest star ya yang akan menilai juga apakah proposal kalian oke, videonya oke atau enggak. Dan karena dia tidak cuman sekedar bagus, dia juga akan chip in. Kira-kira skor yang akan dia berikan untuk nilai final kalian dan overall grade kalian di semester ini seperti apa. Gitu. Apakah saya akan bawa Vincent Desta? Tidak, mahal. Jangan. Ada yang mau ditanya? Udah mulai asam lambung? Yes, silahkan. Miss, itu yang budget cost tuh real atau emang imajinasi yang beneran agensi? Secara flow ya, mulai dari syuting pasti ada venue apa segala macam, saya mau sesuai dengan hakikatnya. Kalau misalkan kalian bikin video seperti apa. Tapi actualnya ya tidak segitu, karena kan kalian tidak mengeluarkan uang segitu. Jadi misalkan, oh talent kan ini ya masa gue bayar 1 talent 1 juta buat bayar Fahru gitu. Ya tidak berbayar, tapi kalian tetap masukin itu ke angka. At least saya pengen tahu bahwa kalian paham. Kalau misalkan kita bikin video series, video production, kalian paham cost production yang harus kalian consider itu seperti apa. Yang harus kalian siapkan seperti apa. Jadi angkanya kalian ngayal-ngayal aja. Tapi komponen-komponennya, mulai dari kayak preparation-nya seperti apa nih,
production-nya, buat kru misalkan, buat ini. Tapi yang disesuaikan dengan konsep kalian ya, gitu, supaya nyambung. Oh, kalian bikin krunya tiba-tiba ber-12 gitu. Kalau kalian syutingnya outdoor ya can do, tapi kalau misalkan cuma di rumah buat apa? Gitu. Rungsing ya, rungsing. Supaya kalian siap. Karena kerja di agensi harus siap rungsing. Siap rungsing adalah moto saya sehari-hari. Gitu. Oke. Nah, setelah kalian regroup, kalau banyak pertanyaan, kalau kalian tambah pusing, good job. You are on the right track. Tapi kalau misalkan tidak ada yang pusing, ya, ini especially buat ketua kelompoknya nih. Kalau kalian udah ngajak regroup kelompok kalian dan tidak ada yang nanya, tidak ada yang pusing, tidak ada yang mukanya kelihatan stres, mukanya chill, hati-hati. Bisa jadi ini orang kagak kerja, terus kemudian yang ngerjain videonya kamu. So, hati-hati. Gitu. Kalau semuanya, aduh pusing, Miss, ada pusing. Nggak apa-apa. It's okay. You are on the right track. Gitu. Kalau ada yang mau ditanya lagi, bikin separate discussion, ajak saya telepon, colek saya, langsung telepon barengan sama grup atau sama kamu doang, ya nggak apa-apa. Tanya-tanya tentang betadine, Miss. Kalau misalkan menurut Miss gini, Miss mau nanya deh, betadine tuh possible nggak sih kalau kita pakai tiba-tiba ada binatang-binatangnya gitu? Ya nggak apa-apa, telepon saya aja dulu nanti saya jawab. Ya. Yes, Joel. Miss mau nanya, kalau bikin videonya betadine tapi sinematik itu oke nggak, Miss? Oke banget. Kenapa tidak? Karena justru itu yang pengen saya pengen saya hadirkan ke kalian. Karena sinematik itu, oke, sekarang saya tanya ke kamu. Kenapa kamu mengusulkan sinematik? Karena Sinematik biasanya di TikTok. sorry ya, Miss, karena biasanya sinematik itu kayak dia ngasih tahu suatu hal detail gitu. Biasanya lebih Ya. detail. Satu, detail. Kedua, pada saat kita berbicara sinematik video, dia bisa romanticizing warnanya, slow motion-nya, mulai dari fade in, fade out-nya gitu. Dan hasilnya biasanya bagus dengan eksekusi cost yang minim banget, almost zero. The power-nya relies on the techniques. Lo tahu nggak yang harus lo bikin nih supaya cinematic output-nya jadi kayak gini gitu. Saya sih setuju, approve. Tapi biasanya, Miss, sorry Miss, biasanya ada sinematik yang harus mengeluarkan biaya lumayan. Enggak, kalian coba di TikTok, cari dah. Di TikTok, di YouTube, makanya riset dulu. Oke, Miss. Cari dengan apa yang kalian punya. Oke. Pokoknya gini, saya pengen tahu actual cost-nya kayak gimana nih. Yang mendekati zero itu yang benar-benar akan saya kasih nilai paling gede. Tapi dengan output yang ini ya, jangan ya actual cost-nya zero tapi ya cuman syuting di kamar kos gitu ya. Saya juga nggak mau. Maksudnya dengan hasil yang oke, bagus, tapi ternyata actual cost-nya zero, itu yang pasti akan result in a very good grade. Gitu. Apalagi? Ya nggak apa-apa. Semoga lekas sembuh. Semoga hasilnya baik, Ratna Dewi. Gitu. Berarti kita nggak harus mencakupkan kayak ada orang lagi sakit gitu, nggak harus kan, Miss? Kan kemarin di briefnya harus ngasih lihat benefitnya betadine. Jadi harus ada betadine-nya, tapi nggak harus banyak. Oh, Nggak berarti benefitnya hanya sekecil apapun itu udah, berarti itu benefitnya, Miss. Gitu. Pokoknya harus menggambarkan kondisi luka dan sembuh oleh betadine. Walaupun mungkin pada saat you put that into adegan ya cuman kayak sakit ya. Jadi nggak harus yang kelihatan benar sakit terserempet motor. Betadine nggak gitu. Tidak begitu nih. Saya kasih lihat deh. Wait. Zeng.
nih. Saya taruh di sini. Wah, saya sih suka banget sih Johnny Austin sih. Gitu. Dan nggak harus kayak Johnny Austin, bisa juga yang bentukannya komedi. Nih, ya. Syuting iklan modelnya Mama Manfaatin dan the ponakan power of sendiri. editing, misalkan. Dan ini hasil. Gitu. Kayak gini nih. Juju. Coba kalian buka masing-masing atau kalian kopas aja dulu, bukanya nanti. Nah kan begitu meetingnya selesai, chatnya hilang. Oh, tuh. Save, guys. Contoh-contohnya. Tapi saran saya banyak-banyakin nonton TikTok atau YouTube deh. Cari ilham, inspirasi. Karena nggak harus yang treatmentnya emosional kayak TVC Thailand yang melo-melo, enggak. Bisa juga kalian bikin parodi, bisa juga kalian bikin lucu, modern, bisa juga kalian bikin kayak Korean series, ya siapa tahu ya lagi nunggu MRT, ketabrak, lecet, tiba-tiba kayak cowoknya ngeluarin betadine. Ya kan? Why not? Gitu. Creativity knows no limit. Thank you, Miss. Atas sarannya. Sama-sama. Ini di kopas nih link-linknya. Sebelum saya akhiri sesi ini. Nanti bukanya pas selesai kuliah online nggak apa-apa. Gitu. Oke. Semoga setelah sesi ini kalian regroup dan memiliki lebih banyak pertanyaan. Karena saya bakal senang banget. Berarti kalian udah mulai warm up. Oke. Untuk absensi saya minta tolong ya kepada Bapak Ketua Kelas untuk dilengkapi. Nanti saya juga lengkapin yang bagiannya saya. Akhir kata, terima kasih sudah mengikuti dan mendengarkan cuap-cuap saya hari ini. Moga-moga kita bisa ketemu lagi. By the way, Sabtu kalau misalkan kita ada kuliah lagi, kalian available nggak? Atau prefer di minggu depan? Soalnya sebenarnya untuk masalah kuliah online-nya sih lebih kepada formalitas ya. Buat memenuhin absen aja sih. Karena yang penting adalah kalian mulai ngerjain tugasnya, mulai bikin proposal, cari-cari insight, buka-buka Google, digital insight obat merah, digital insight obat luka, apa ibu-ibu gitu, digital insight millennials gitu, Indonesia misalkan. Gitu. Sama ini Miss mau nanya, kalau ntar kita udah buat videonya, kita mau konsul sama Miss, it's okay kan? Nah, it's okay, tapi saya nggak bisa bantu nilai karena jatuhnya kan nggak aci. Oh oke. Hanya Paling konsul doang lah. ya kalau konsul aja, Miss saya kalau pakai teknik kayak gini, Miss saya kalau mau pakai kayak gini kira-kira gimana ya? Tuh harganya kayaknya mahal. Oh, ntar saya kasih tahu trik-triknya tuh bisa. Oke, Miss. Gitu. Terus apa lagi ya? Saya mau ngomong apa lagi ya? Apa lagi ya? Oh ya, videonya nanti mau dibikin vertikal, dibikin landscape beda. Nanti kalian masukin ini ke dalam deck-nya kalian juga. Kalau misalkan bikin vertikal, berarti placement-nya itu kan untuk TikTok sama Reels. The reason why kalian memilih dimensi ini dan juga channels ini apa. Kalau misalkan dibikin landscape bisa lebih banyak. Bisa taruh di YouTube, bisa taruh di TV, bisa taruh di Facebook, Instagram video juga gitu. Tapi alasannya apa? Gitu. So everything, as long kalian punya a very good reason, a very good rational and thinking behind it, go fight for it, go defense your notion, your thinking. Gitu. Selama kalian juga bisa mendebat itu dan defense. Gitu. Oke. Ya, terima kasih ya. Semoga lancar. Doaku menyertai. Dari kelas D hari Sabtu boleh nih. Iya. Sama-sama. Paling kalau Sabtu nanti kita bikin kelas, tapi kita ngobrol aja sih. Yang penting buat jumlah absen kalian banyak, karena saya kan ada 2 minggu udah madol. Nanti kalian coba ini nih. Ini salah satu tips saya kalau saya lagi nyari ide.
Kalian coba cari ya, contoh-contoh video campaign yang suka masuk buat ke award-award di luar negeri. Itu biasanya lucu-lucu tuh, kayak campaign Coca-Cola, campaign Target, campaign Pepsi, atau campaign Oreo yang kayak gitu. Gitu, coba mancing-mancing ide kreatif, karena emang ide kreatif tuh harus dipancing. Nah, baru dia bisa ngalir. Harus disetrum dulu. Oke. Wabillahi taufik wal hidayah, guys. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.